Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Sakamoto Desu ga. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan anak bernama Sakamoto. Dia sangat populer di kelas karena sikapnya yang selalu menunjukkan kekulannya dia. Tapi di sisi lain ada remaja berandalan yang nampak kurang suka dengan teman sekelasnya yang sosokan dan populer di kelasnya yang bernama Sakamoto itu. Mereka mempunyai rencana buat mempermalukan dia. Pagi hari berandalan itu udah menyiapkan satu jebakan di pintu. Tapi Sakamoto berhasil menghindari dengan gaya yang membuat para murid lain sangat takjub. Terus ketika Sakamoto mau ke toilet, si Sakamoto diguyur dengan air seember. Dikira basah, dia menggunakan payung dengan santainya. Terus mereka membuang kursi sama meja pun dia tetap santai. Dia masih bisa duduk di jendela yang membuat yang lainnya merasa kagum melihatnya. Setelah itu berandalan itu ngerokok di lab dan mau melancarkan rencana buruk selanjutnya. Ketika Sakamoto lagi piket, ada yang menyuruh si Sakamoto untuk ke ruangan lab. Pas dia ke sana, ternyata Sakamoto dijebak oleh berandalan itu. Sakamoto dipermalukan di dalam sana. Tak lama mereka mencium bau ada yang kebakar. Ternyata benar ada kebakaran bekas mereka merokok. Mereka bertiga auto panik. Mau keluar pun pintunya kekunci gara-gara alat pembersih yang si Sakamoto bawa. Alhasil di situ Sakamoto mengeluarkan jurus rahasianya dengan melakukan gerakan bolak-balik kagak jelas. Tapi dia melakukannya dengan sangat meyakinkan. Karena begitu para berandalan itu ikutan melakukan juga. Karena di bawah itu ruangan kantor, mereka merasa risih. Jadi sama guru olahraga disamperin. Nampak apinya jadi malah lebih besar. Auto disemprot dah. Di situ Sakamoto menjelaskan kejadiannya. Dia masih baik, tidak jujur kalau itu ulah rokok berandalan itu. Malah dia lagi ngajarin ketiga orang itu dan guru pun memakluminya. Si Sakamoto pun dimintai keterangan. Si berandalan itu mulai tertarik sama si Sakamoto. Sore harinya para berandalan itu pada operan main poli sambil bercerita kejadian sebelumnya. Yang nampak mereka baru nyadar betapa kerennya si Sakamoto. Setelah itu si Sakamoto dihadapkan dengan cuaca yang buruk. Angin kencang disertai hujan. Di sana terdapat burung yang mengajak Sakamoto untuk balap lari. Tapi burung tersebut oleng ketika ditabrak barang yang terbang. Jadi Sakamoto dengan tingkah kerennya dia mengejar burung tersebut sampai dapat. Dibarengi dengan cuacanya kembali cerah lagi. Pas di sekolah terdapat seorang model bernama Sera yang cukup percaya diri akan dirinya yang populer. Tapi dia kalah ketika ada berita secuil yang memperlihatkan si Sakamoto bisa terbang kayak gitu. Dia mulai cemburu sama si Sakamoto. Ketika pelajarannya dimulai dan Sakamoto menjawab pertanyaan gurunya, Sera menggeser kursinya. Tapi dia masih bisa freestyle yang membuat mereka semua kagum. Tak lama ketika gurunya memberikan waktu buat menjawab pertanyaan, ada lebah yang mengganggu pelajaran. Para cewek ketakutan lari keluar, lalu menguncinya. Guru itu menyuruh muridnya untuk membuka seragamnya, karena lebah sensitif terhadap warna hitam. Alhasil mereka membukanya. Beda dengan Sera yang so jago. Pas mendekati dia, barulah dia ketakutan. Sera melihat si Sakamoto nampak tidak membuka pakaiannya dan lebahnya kini nempel di kepalanya. Karena ini kesempatan bagus buat menunjukkan berapa kerennya si Sera, si Sakamoto menghindari pukulan si Sera. Dan malah dia yang diserang. Untungnya Sakamoto mencegah lebah tersebut. Dan terjadi pertarungan antar keduanya. Sampai akhirnya Sakamoto kagak membunuhnya dan mengeluarkan lebah tersebut. Lalu Sakamoto menyuruh pelajarannya dilanjutkan kembali. Orang yang satu-satunya bisa mengerjakan pertanyaan tadi adalah dia sendiri. Para murid lain akhirnya memperhatikan si Sera yang nampak buat mereka tertawa. Dia sadar kalau dia sekarang cocoknya jadi pelawak. Tapi nampak dia garing pas nyampein joknya. Sorenya si Sera menyampaikan kalau dia sekarang bakalan jadi pelawak aja. Dia memaksa si Sakamoto buat bergabung, tapi dianya kagak mau. Singkat cerita terlihat Sakamoto lagi mau ngasih makan burung. Cuma kebetulan burungnya kagak ada. Tak lama dia melihat ada orang yang lagi dipalak.
Terus Sakamoto mencoba mendekati orang yang bernama Kutoba itu. Dia meminta bantuan kepada Sakamoto. Dia udah kehabisan akal minta duit sama emaknya yang harusnya dibayar buat buku paket, malah dipalak. Alhasil si Sakamoto membantunya dengan bekerja. Ya emang benar sih, kalau mau uang mah harus kerja. Di situ tadinya mereka berdua bagian jadi bersih-bersih dan bantuin di dapur. Tapi karena Sakamoto keren, dia dijadikan kasir. Terus si Kutoba merasa kalau dia kurang seret kerja. Dia lebih memilih cari alasan lain aja biar dikasih uang sama emaknya. Tapi tiba-tiba aja restorannya jadi rame. Yang terpaksa si Kutoba jadi ikut membantu pekerjaan di dapur dan menyiapkan yang lainnya. Setelah lama dipusingkan sama pembeli, akhirnya selesai juga. Kutoba diberi apresiasi sama manajernya yang membuat dia kini malah makin menikmati dan belajar yang lainnya. Setelah beberapa hari, inilah hari di mana dia akan gajian yang pertama kalinya. Terus mereka kerja lagi. Di situ ada berandalan tobat memesan makanan. Dia nampak udah suka sama si Sakamoto. Terus tak lama, datang juga berandalan yang malak si Kutoba. Mereka terkejut kalau Kutoba kerja di sana. Mereka meminta dia untuk ketemuan di taman nanti. Malam harinya berandalan itu dapat pesanan kurang lengkap dibarengi dengan Kutoba yang datang ke sana. Dia gak bisa ngapa-ngapain selain memberikan uangnya. Tapi kali ini dia mengingat perkataan si Sakamoto yang membuatnya kali ini tidak memberikan hasil jerih payahnya. Alhasil dia disiksa kayak gitu. Tak lama si Sakamoto datang untuk memberikan pesanan yang kurang lengkap tadi. Langsung aja dia mengeluarkan jurusnya yang membuat mereka lemas. Ditambah dengan jurus Kutoba yang membuat mereka pada kabur. Setelah itu dia berterima kasih kepada Sakamoto udah menyelamatkannya. Kutoba juga sekarang udah paten mengeluarkan jurus rahasianya. Setelah itu ada siswi bernama Aina yang hari-harinya mandangin si Sakamoto terus. Dia suka sama Sakamoto tapi nampak dia lebih memperhatikan papan tulis yang berada di depannya. Tak lama bel istirahat pun berbunyi. Nampak cowok-cowok sering mendekatinya, terutama Sena. Dia mengeluarkan lawakan garingnya lagi. Kini dia senang merasa dihargai. Di sisi lain ada cewek yang ngomongin si Aina yang lagi pengen deket sama si Sakamoto. Tapi Aina nampak percaya diri kalau dia bakalan bisa mendapatkan hati si Sakamoto. Setelah masuk lagi mereka belajar sendiri. Aina langsung mendekati si Sakamoto untuk meminta diajari matematika. Namun nampak Sakamoto tidak memberikan ruang buat bisa diam di sisinya. あれ両利き嘘どっちも壁は広がるばかり Terus dia mencari cara lain dengan mau menyebut nama depannya biar kelihatan dekat. Tapi nampak nama depan dia disensor kayak gitu. Terus dia mencoba cuek mau belajar ke cowok lain. Sakamoto cuek juga sama dia. Akhirnya dia mikir keras lagi harus gimana. Jadi dia memutuskan untuk memainkan sebuah permainan bernama Kokuri. Tapi si Sakamoto nampak nolak dan yang ikutan malah cewek yang julid kepadanya. Alhasil Aina main bertiga sedangkan Sakamoto cuma melihat aja. Jadi mainnya cuma benar atau enggak sebenarnya. Jadi mereka harus memenangkan pertandingannya. Tapi ada kejadian mengejutkan ketika membawa nama Sakamoto ke permainan itu. Poinnya tiba-tiba mental, yang artinya kalau mental kayak gitu bakalan kena kutukan. Dan kutukan tersebut menuju ke si Sakamoto, dia kerasukan di sana. Dia menyuruh cewek-cewek itu nyusun 3 tingkat yang menyerupai sebuah portal. Waktunya sampai bel sekolah berbunyi. Awalnya mereka nolak, pas Sakamoto mengancam kalau enggak dia bakalan bawa ke hutan. Alhasil cewek-cewek itu mulai menyusun menggunakan meja. Tapi di situ si Aina kagak ikutan. Tak lama meja itu mau jatuh, untungnya si Aina membantunya. Yang membuat orang itu lebih akrab lagi. Akhirnya mereka berhasil menyusunnya. Langsung aja Sakamoto ke sana. Dan dia tersadar kembali. Kini mereka yang tadinya saling ribut, kini mereka nampak akrab. Dan pulang bersama. Ternyata Sakamoto pura-pura kerasukan biar mereka jadi akrab seperti itu. Singkat cerita ada kakak kelas berandalan bernama Maruyama bersama asistennya bernama Hayabusa. Dia memperkerjakan adik kelasnya macam menyiapkan makan siang buatnya. Pas dibawain ternyata tidak sesuai. Tenggorokannya jadi seret begitu. Alhasil dihukum suruh ngelapin jendela.
Dia melakukan itu ke adik kelas biar nanti disiplin katanya. Terus dia keinget kalau Maruyama bertemu dengan seseorang di loker kemarin. Pas dia panggil, ternyata itu si Sakamoto. Dia gerak cepat ke tempat tersebut membawa makanan. Seperti biasa, bukan Sakamoto namanya kalau tanpa gaya menyajikannya. Mereka terkagum-kagum apalagi ditambah makanannya enak. Sejak hari itu, si Kutoba memberitahu si Sakamoto kalau dia cuma dijadikan kacung doang. Tapi si Sakamoto malah menilainya kalau itu bagus buat dirinya yang masih adik kelas untuk menghormati kakak kelasnya. Tak lama si Maruyama memanggilnya lagi. Kini dia disuruh untuk membelinya minuman. Karena apa aja jadi Sakamoto inisiatif pencampur minumannya. Alhasil dia suka, antek-anteknya pun pada mau juga. Pokoknya si Maruyama udah nyaman nyuruh si Sakamoto ini itu. Dimanjain ini dan itu sampai akhirnya Maruyama jadi pemalas. Hayabusa juga udah memperingati untuk tidak mengandalkan si Sakamoto terus. Cuma dia masih teguh sama misinya untuk mendisiplinkan adik kelasnya. Setelah itu dia memanggil si Sakamoto lagi. Kali ini dia merasa gak enak nyuruh terus. Akhirnya dia nyuruh si Sakamoto untuk inisiatif sendiri tanpa harus dipanggil dulu. Alhasil si Sakamoto menyanggupinya. Terus ketika dia lagi boker, dia udah yakin kalau Sakamoto kagak bakalan bisa macam itu. Namun ternyata kebetulan tisu buat lapnya habis. Sakamoto cepat langsung muncul di depannya. Terus ketika dia mau pulang, sepatu yang ada di lokernya kagak ada. Yang ternyata sama si Sakamoto diangetin, entah maksudnya buat apaan. Jadinya si Maruyama marah digituin. Sakamoto melihat itu kalau Maruyama susah memakai sepatu, jadi dia pergi mengambil sebuah troli. Lantas Maruyama tambah takut dikejar-kejar macam itu. Lalu dia ke ruangan alat olahraga dan menguncinya. Di situ dia mencoba menelpon si Hayabusa buat minta pertolongan. Namun sayangnya Sakamoto udah keduluan masuk. Maruyama udah macam dihantui sama Sakamoto. Tak lama Sakamoto menunjukkan kalau dia bikin kasur di sana, biar bisa nginap di sana. Udah gak ngerti lagi ini anak, gimana caranya. Semenjak hari itu, si Maruyama kini jadi mandiri. Setelah dihantui sama si Sakamoto. Dan Sakamoto kini dipecat jadi orang suruhan si Maruyama. Singkat cerita terlihat Sakamoto sedang mengajari si Kutoba. Tak lama emaknya datang. Sakamoto langsung aja ngumpat. Emaknya itu merasa kalau ada Sakamoto di sana. Tapi Kutoba kagak mau ngaku karena emaknya sangat mencintai si Sakamoto. Hal itu terjadi karena 2 minggu lalu yang mana Kutoba dapat nilai yang jelek semua beda sama Sakamoto. Alhasil dia meminta bantuan kepada Sakamoto. Nah pas dibawa ke rumahnya bukan Sakamoto namanya. Kalau enggak tebar pesona. Dimulai di situ emaknya jatuh cinta pada pandangan pertama. Kehidupan emaknya berubah setelah dia bertemu dengan si Sakamoto. Setelah itu ketika Kutoba mau mengganti pelajarannya, bukunya ketinggalan di sekolah. Alhasil dia berangkat ke sekolah. Karena Sakamoto kagak punya HP, jadi dia memberikannya satu buat berkabar. Setelah berangkat, emaknya melihat sepatu yang ada di rak, yang ternyata kecurigaan dia benar. Kalau Sakamoto ada di rumahnya, lalu emaknya Kutoba mencarinya ke kamar. Namun dia berada di pojokan dan terjadilah udah layaknya main petak umpet. Terus ketika di bak mandi, HP yang dipegang Sakamoto berbunyi karena si Kutoba menelponnya. Emaknya langsung ke sana, tapi Sakamoto sangat tenang lalu keluar. Cuma di situ ada jejak kakinya si Sakamoto. Pas diikutin Sakamoto pulang. Padahal dia ngumpet di baju yang digantung. Lalu dia auto sedih dan menonton drama yang mengingat aktor tersebut mirip sama si Sakamoto. Si Sakamoto gak tega melihat itu, akhirnya dia lihat kamera di sana. Terus dia menampakkan diri di sana. Entah kaset dari mana dia memasukkannya ke DVD-nya dan menampilkan si Sakamoto yang meminta maaf. Ini udah layaknya macam Sakamoto itu memang orang yang kagak mungkin bisa dipegang sama emaknya Kutoba itu. Dia auto sedih. Inilah drama yang paling sedih menurutnya. Setelah kejadian itu, Kutoba memutuskan buat lesnya di perpustakaan tanpa sepengetahuan emaknya. Dan emaknya menjalani hari-hari yang sedih setiap harinya. Singkat cerita terlihat guru olahraga yang sedang menunggu gerbang sekolah untuk ditutup. Nampak dia lagi nungguin seseorang. Pas bel masuk dan mau ditutup gerbangnya, terlihat ada si Sakamoto yang berlari membawa bambu. Guru tersebut yakin kalau bakaran lompat, namun ternyata bambu itu ditancapkan dan dia masuk ke dalam dengan santai.
Nampak si bapak itu geram dikituin mulu sama si Sakamoto. Dia pengen balas dendam. Dia mau mencari kesalahan si Sakamoto. Ada guru yang nyuruh bapak itu lebih tegas lagi. Pas istirahat dia mencari si Sakamoto. Dia terlihat lagi sama 3 berandalan dan mau ngajarin sesuatu ke mereka. Nampak mereka sedang merokok, tapi ternyata itu cuma balon sabun doang. Terus hari itu dia mengajar di kelasnya si Sakamoto. Bukannya serius belajar, ini malah mencari-cari kesalahan si Sakamoto. Nampak pada diam semua, kagak ada yang main-main. Terus tak lama guru itu lagi menunggu si Sakamoto mau memakan nasi ketika lagi belajar. Alhasil dia makan yang membuat dia dikeluarkan. Guru tersebut merasa senang dan juga tenang. Gak ada Sakamoto, cuma dia kepikiran. Pas dilihat keluar, Sakamotonya lagi memberi makan burung. Dia rela dikeluarkan hanya untuk memberi makan burung. Lantas guru tersebut menangis terharu. Besokannya ketika lagi jaga gerbang, kini dia menunggu si Sakamoto yang selalu telat untuk masuk dulu. Tapi dianya masih kayak kemarin yang terburu-buru kayak gitu. Terus ketika lagi pelajaran memasak, nampak Sakamoto udah mahir. Dia mah apa aja bisa. Semuanya bisa dia lakuin. Ada siput juga, orang mah pada takut. Lah ini Sakamoto bisa menjinakkannya. Lalu ke pelajaran seni, gurunya meminta untuk buat kelompok 2 orang. Cewek udah siap-siap biar sama Sakamoto. Tapi keburu sama si Aina, jadi mereka gambar berdua. Nampak Sakamoto udah selesai, nampak gambarnya macam orang utan. Si Aina sedih, muka dia macam itu. Ternyata kalau dibalik gambarnya jadi lain bentuknya. Lantas Aina jadi senang melihat itu. Setelah itu mereka melakukan simulasi kebakaran. Ketika udah kumpul semua ada yang kurang. Yaitu Maeda yang lagi boker di dalam sana. Sakamoto langsung aja masuk ke dalam dan pura-pura kalau dia lagi menghadapi kebakaran. Sambil merunduk kayak gitu. Sampai-sampai si Maeda dikeluarkan lewat jendela. Tinggal si Sakamoto aja nih yang berada di dalam. Tak lama dia muncul dengan langsung aja melompat dengan menggunakan parasut buatan. Singkat cerita, ketika liburan musim panas, si Maeda dan temannya memasang jebakan di taman. Terus dia nunggu siapa yang bakalan kena. Di situ ada Sakamoto lewat menggunakan alma mater. Mereka gak yakin kalau Sakamoto bakalan kena jebakan tersebut. Namun sayang, tebakannya salah. Sakamoto masuk ke jebakan tersebut. Pas disamperin, dianya kagak ada dong. Maeda merasa aneh dengan itu. Jadi dia lapor ke si Kutoba yang sering main dengannya. Tapi dia juga gak tahu, padahal udah 3 hari mereka cari kagak ada. Alhasil mereka mencari kembali dengan cara berpencar. Pas dicari, ternyata Sakamoto mainnya udah kemana-mana dan dikenal banyak orang. Terus Maeda jatuh dan berhenti di sebuah toko gitu. Pemilik itu pun sama, tahu si Sakamoto. Waktu itu dia lagi main di sana. Karena gak dapat hasil, mereka berkumpul kembali. Mereka beranggapan kalau Sakamoto kagak ada di kota tersebut. Tak lama ada bocah masuk ke jebakan tersebut, tapi dia masih bisa keluar. Dia melihat kalau ada lubang lagi di sana. Pas mereka cek, ternyata benar adanya. Terus dia menemukan kancing milik si Sakamoto, tapi kancing itu jatuh ke lubang tersebut yang nampak sangat dalam. Ketika dilihat Maeda melihat kalau lubang itu terhubung ke Brazil. Jadi dia secara terpaksa sebagai fansnya Sakamoto, dia harus menolongnya dan masuk ke lubang itu. Dan ternyata Sakamoto itu lagi ngelondri pakaiannya. Dia udah melakukan beberapa kegiatan selama liburan musim panas. Terus dia pergi ke taman. Di sana melihat ada si Maeda yang kena tipu. Ternyata kagak dalam lubangnya. Sakamoto! Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.